Di jalanan indah Islandia, pasangan muda Amerika tiba untuk menghabiskan liburan indah bersama. Riley membawa kamera tua untuk mengambil gambar dan pacarnya bernama Jenai dengan senang hati berpose untuk mereka. Setelah menetap di kamar hotel, mereka pun kemudian melakukan tur keliling Islandia yang membawa mereka melewati gester aktif dan sumber air panas. Saat makan malam nanti, Jenai bertanya-tanya apakah mereka bisa menemukan film untuk kamera setua itu. Namun Riley meyakinkannya bahwa dia membawa cukup uang dan menolak tawarannya untuk membelikannya kamera modern. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin komputer mengoreksi semuanya secara otomatis dan lebih memilih mengabadikan momen dengan segala ketidaksempurnaannya. Setelah itu, mereka terus mengunjungi semua tempat wisata penting seperti gereja bersejarah dan beberapa air terjun yang indah. Di malam hari, mereka kembali ke hotel untuk tidur. Namun kemudian di tengah malam, Jenai terbangun dan melihat keluar jendela, di mana ia melihat cahaya terang tiba-tiba mengambil alih langit selama beberapa detik sebelum menghilang lagi. Keesokan paginya, pasangan tersebut turun ke bawah untuk sarapan, namun mereka melihat prasmanan kosong dan tidak ada satupun karyawan di sana. Mereka memutuskan untuk sarapan di kafe, namun saat keluar, mereka mendapati jalanan juga sepi dan sunyi. Setelah memeriksa ulang waktu untuk memastikan bahwa hari itu tidak terlalu pagi, mereka kemudian bertanya-tanya apakah ini hari libur khusus dan mulai memasuki gedung-gedung yang berbeda, namun sia-sia. Seolah-olah semua orang di kota ini telah menghilang kecuali mereka. Karena panik, mereka mengembara dan mencari lagi hingga akhirnya menyerah dan menerima kenyataannya di mana mereka sendirian. Mereka mencoba menelepon sanak saudara melalui ponsel mereka, namun tidak ada yang menjawab, dan ketika Riley memeriksa televisi, dia menemukan bahwa semua saluran berita sedang tidak aktif. Media sosial pun bungkam dan pasangan tersebut memutuskan untuk kembali ke hotel. Riley menggunakan laptopnya dan mengonfirmasikan bahwa internet berfungsi, namun situs berita belum diperbarui sejak tadi malam. Karena sangat membutuhkan penjelasan, Riley memeriksa kamera keamanan di seluruh dunia, namun mereka terkejut karena jalanan benar-benar kosong di mana-mana. Dalam penyangkalannya, Riley mengatakan pasti ada orang lain di luar sana, jadi mereka pergi mencari orang lagi, tapi hasilnya tetap sia-sia. Menjadi gelisah dan putus asa mencari solusi, Riley melihat sebuah mobil dengan jendela terbuka dan mereka menggunakannya untuk mencari kota lebih teliti, namun tetap tidak menemukan siapapun. Jenai bertanya-tanya apakah kiamat akhirnya tiba, dan atas desakan Riley, dia pun mencoba menghubungi ibunya kembali namun tidak berhasil. Ketika mereka akhirnya menyerah, mereka mencoba menemukan kenyamanan dalam kenyataan bahwa mereka paling tidak memiliki satu sama lain. Saat malam tiba, mereka kembali ke hotel dan Jenai sangat lelah serta kesal hingga dia menjadi rewel saat harus meminta Riley 2 kali untuk menutup tirai. Keesokan paginya, Riley bangun lebih dulu dan mencoba membangunkan Jenai juga, tapi suasana hatinya masih buruk dan menolak untuk meninggalkan tempat tidur. Riley meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu, dan ketika dia kembali lagi nanti, Jenai bertanya kepadanya bagaimana mereka bisa pulang, tapi Riley tidak tahu. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menjarah toko kelontong terdekat atau warung. Karena kebiasaan, Jenai hanya membawa beberapa barang di tangannya, tapi Riley telah memasuki mode bertahan hidup dan berjalan dengan mendorong troli yang penuh dengan bahan bakar makanan. Lalu, Riley mencari mobil baru yang memiliki lebih banyak ruang untuk membawa semua barang yang mereka inginkan karena tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Saat mereka kembali ke hotel, Riley mengambil tas mereka dan mengumumkan sudah waktunya untuk melakukan upgrade. Jadi, pasangan tersebut pergi mencari rumah yang bagus untuk ditinggali. Selanjutnya, mereka pergi ke toko pakaian. Jenai kembali mulai hanya mengambil 1 atau 2 item, namun tak lama kemudian Riley mengatakannya akan situasi tersebut dan bersama-sama mereka mencoba segala jenis pakaian tanpa membatasi diri yang membawa sedikit kesenangan kembali ke dalam kehidupan mereka. Mereka juga meminum alkohol dan minuman sambil bermain monopoli dan bercanda.
Keesokan paginya saat sarapan, Jenai bertanya-tanya apakah mereka ini sedang diuji. Dan sebagai balasannya, Riley bertanya apakah dia percaya pada Tuhan dan apakah semuanya terjadi sesuai rencananya. Namun, Jenai menjawab bahwa keyakinan dan iman adalah hal yang berbeda. Mencoba menghiburnya, Riley memberitahunya bahwa dunia saat ini adalah tiram mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah itu, mereka berkendara ke pedesaan, dan Jenai begitu santai sehingga dia meletakkan kakinya di jendela dan membiarkan angin membawa sepatunya. Akhirnya, mereka sampai di kolam panas bumi dan Riley meletakkan kain di atas rumput agar mereka bisa berbaring bersama dan berpelukan. Saat Riley memutuskan untuk tidur siang, Jenai berdiri dan mulai melepaskan pakaiannya sambil berjalan menuju kolam renang. Riley menyadari hal ini dan mengikutinya saat dia mengambil gambar hingga Jenai akhirnya melepaskan aksesoris terakhirnya dan melompat ke air. Riley tidak ragu untuk mengikuti teladannya dan tak lama kemudian pasangan tersebut menjadi semakin lincah di kolam renang. Lalu pasangan tersebut tidur siang bersama dan beberapa jam kemudian Jenai bangun lebih dulu dan memutuskan untuk berjalan-jalan melewati ladang yang indah. Saat Riley juga terbangun, dia terus mengambil foto Jenai yang terlihat cantik di antara bunga-bunga. Di malam hari, mereka kembali ke kota dan di toko kelontong, Riley bermain-main seperti anak kecil yang membuatnya terjatuh dan tangannya terluka. Malam itu mereka sepakat untuk mengadakan makan malam romantis dan mereka bahkan berdandan rapi untuk acara tersebut. Namun, Jenai tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di toko dan memanggil Riley atas perilakunya sambil menunjukkan bahwa mereka harus berhati-hati karena jika sesuatu terjadi tidak ada dokter ataupun petugas pemadam kebakaran yang dapat membantu mereka. Namun, menurut Riley, dia melebih-lebihkan dan hanya ingin terus bersenang-senang, sehingga membuat Jenai kesal dan membuatnya marah. Beberapa saat kemudian, Riley berjalan melewati kota yang sepi dengan sebuah karangan bunga di tangannya dan sampai ke rumah yang mereka klaim, lalu menemukan Jenai sedang berbaring dalam suasana hati yang buruk. Karena tidak suka melihatnya seperti ini, Riley berjanji dia akan lebih berhati-hati lagi mulai sekarang. Lalu, Jenai bangun dan membicarakan tentang buku favoritnya, menyesali karena dia tidak membawanya saat liburan. Riley menyarankannya untuk mencari salinan lain, namun Jenai hanya menginginkan salinannya karena itu adalah hadiah dari ayahnya dan itu berfungsi sebagai catatan tentang semua hal penting dan bermakna yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya, pertama kali dia mengakui mencintai Riley, dia menulisnya di buku itu. Riley tersenyum namun juga memberitahunya bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan, yaitu pemandangan indah dan satu sama lain. Selebihnya mereka tinggal membangunkannya. Jenai tidak terima dan bersikeras ingin pulang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah bertamasya lagi dan banyak foto baru, pasangan tersebut kemudian kembali ke rumah dan Jenai menemukan air keran tidak mengalir lagi. Riley memakan yogurt blueberry dan hal itu memicu argumen lain karena bukan yogurt yang kadaluarsanya yang pertama. Jenai ingin dia lebih berhati-hati dengan makanan karena persediaan mereka tidak terbatas. Dan Riley menjawab bahwa mereka bisa menanam dan berburu. Namun Jenai mencemoohkan gagasan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Riley berenang sendirian di kolam renang sementara Jenai berjalan ke sebuah gereja dan dia menemukan sebuah patung dengan tanda-tanda aneh di atasnya. Jenai mau tidak mau harus berbicara dengannya, sangat membutuhkan tanda yang memberitahu dia arti di balik semua ini. Selama perjalanan lain ke luar kota, pasangan tersebut tiba di beberapa sumber air panas. Riley meminta Jenai untuk mendengarkan detak jantung dunia dan mengakui bahwa dia mencintai Islandia. Setelah itu, mereka sampai di pantai dengan bebatuan vulkanik dan Riley mencoba berbagi legenda tentang troll, namun Jenai merusak momen tersebut dengan menunjukkan bahwa mereka kehabisan air minum. Selanjutnya, mereka berhenti di dekat badan pesawat yang ditinggalkan dan Riley mengambil banyak foto karena menurutnya itu indah. Namun hal ini membuat Jenai kesal dan menunjukkan bahwa yang ada hanyalah sampah mati yang sudah tidak berguna lagi. Lalu dia juga berteriak bahwa Riley tidak bisa begitu saja mengubah pemandangan untuk menghiburnya secara ajaib.
Riley yang jengkel bertanya apa yang harus dia lakukan. Tapi Jenai hanya menyuruhnya membuka mata dan pergi, meninggalkan Riley tertidur di dalam pesawat. Malam itu, Jenai tidur di dalam mobil di antah berantah. Dan keesokan paginya, dia kembali ke pesawat untuk memeriksa keadaan Riley. Saat dia terbangun, tak ada satupun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Jenai hanya berbagi minuman sebelum mereka kembali ke kota bersama. Sementara itu, Jenai menghabiskan waktu menelusuri laptopnya dan mencari notifikasi dan mencoba menghubungi orang-orang, namun sia-sia. Kemudian, Jenai memutuskan untuk pergi ke gereja untuk berdoa, sementara Riley mengunjungi berbagai toko untuk mulai mengumpulkan barang-barang untuk proyek yang ada dalam pikirannya. Ketika dia naik lift, dia dikejutkan oleh pintu yang tiba-tiba tertutup dan untuk sesaat dia mengira dirinya terkunci di dalam. Untungnya pintunya segera terbuka kembali dengan sendirinya dan Riley bisa pulang. Dia tidak melihat Jenai ketika dia tiba, jadi dia terus sibuk membuat peralatan. Sementara itu, Jenai sedang memberi makan seekor kuda dan menikmati kebersamaannya dengan para hewan, karena itulah satu-satunya pemandangan kehidupan baru yang pernah dilihatnya setelah beberapa waktu terakhir. Beberapa waktu kemudian, pasangan tersebut berpergian lagi dan Jenai mengemudi sambil mendengarkan pesan-pesan lama di pesan suaranya untuk mengingat seperti suara keluarga dan teman-temannya. Setelah melewati beberapa glester, mereka keluar dari mobil dan menjelajah sekitar. Kemudian mereka duduk bersama di glester dan Jenai berbicara tentang kekuatan alam yang menyapu bersih bumi, mengatakan bahwa mungkin Tuhan menjadi tidak sabar. Namun Riley berpikir masa depan tidak pasti dan dia tidak akan menyerah pada hubungan mereka. Kemudian pasangan tersebut kembali ke kota dan Jenai menemukan tempat untuk mengembangkan fotonya. Dia juga menemukan toko bunga, namun kegembiraannya segera hilang saat dia menyadari semua bunga telah mati. Riley meyakinkannya untuk mencari bunga di tempat lain, menunjukkan bahwa mereka memerlukan perubahan pemandangan. Akhirnya mereka tiba di kabin tepi danau yang memiliki perapian yang ingin mereka gunakan. Riley memutuskan untuk mengumpulkan kayu dan ketika dia mendekati hutan, dia sangat terkejut karena menemukan satu manusia lagi bernama Neil. Pria tersebut tampaknya tidak dalam keadaan baik dan pasangan tersebut segera berbagi perbekalan dengannya sebelum membawanya masuk. Neil mengonfirmasi bahwa dia juga belum bertemu orang lain dan dia meninggalkan kota setelah kejadian tersebut karena jika dunia berakhir, dia ingin berada di sini saat kejadian itu terjadi. Selama percakapan mereka, Neil tidak berhenti batuk parah dan Riley mencoba mendorongnya untuk bertahan hidup bersama mereka. Jenai juga bersyukur mereka telah menemukannya, tapi apapun kata-kata yang mereka gunakan, Neil tampaknya telah menerima nasibnya sehingga membuat Riley kesal. Tengah malam saat Riley tertidur, Jenai duduk di depan perapian dan memberitahu Neil tentang liburan mereka dan betapa dia merindukan rumah. Neil juga bercerita tentang keluarganya sendiri yang menjadi asing baginya karena dia menghabiskan hidupnya di laut. Keesokan paginya, Riley membangunkan Jenai dan membawa kabar buruk, di mana Neil meninggal dalam tidurnya. Jenai pergi untuk memastikannya dengan matanya sendiri, sementara Riley keluar untuk mulai menggali lubang untuk menguburnya. Ketika Jenai keluar, dia mengatakan bahwa dia tidak melihat gunanya menguburkan Neil, sehingga memicu perdebatan lain mengenai apakah mereka harus berkonsentrasi untuk menemukan lebih banyak orang ataupun bertahan hidup. Riley bilang mereka sudah cukup mencari, tapi Jenai merasa mereka belum benar-benar mencari. Saat mereka kembali ke kota, Jenai mengambil lakban dan mulai menandai rumah-rumah yang ditinggalkan dengan lakban tersebut. Riley mengikutinya untuk menunjukkan bahwa ini bukan menemukan yang hidup, itu sebenarnya menandai orang mati. Dia juga memintanya untuk pulang. Namun Jenai mengatakan bahwa tidak ada rumah di sini. Argumen lain pun terjadi dan meskipun Riley dapat memberitahu Jenai yang sedang mencari jawaban surgawi, menurutnya itu tidak ada gunanya karena mereka tidak dapat mengubah apapun. Dia mencoba meyakinkan Jenai bahwa mereka masih bisa menjalani kehidupan yang baik bersama.
Tapi Janai mengakui bahwa dia bahkan tidak tahu apa itu lagi. Beberapa waktu kemudian, Riley selesai membangun kincir angin sebelum mencoba menggunakan Janai lagi. Dia membawanya ke sungai dan memintanya untuk mengingat glester tempat mereka duduk, menjelaskan bahwa air yang mencair dari glester itulah yang menciptakan sungai ini. Maksudnya adalah untuk mengingatkan Janai bahwa hidup selalu berusaha menyebabkan pasangan tersebut saling berpelukan dan berciuman secara emosional. Kemudian saat makan malam, mereka berbagi air terakhir mereka. Selagi dia mencuci piring, laptop Janai menerima email dan Janai berlari untuk memeriksanya dengan penuh semangat. Namun, ketika dia membukanya, dia menemukan itu hanyalah foto yang dikirim oleh Riley. Janai menangis kecewa dan frustasi saat dia akhirnya menerima bahwa tidak ada orang lain di luar sana dan di dunia ini. Keesokan paginya, Riley menemukan sebuah amplop putih besar bertuliskan namanya. Setelah mengaktifkan pompa air yang dibuatnya, ia memeriksa isi amplop dan menemukan foto yang dikembangkan. Namun, melihat ekspresi Janai pada mereka membuatnya khawatir. Jadi, dia bergegas keluar rumah dan berkeliling kota untuk menemukannya. Akhirnya, dia menemukan mobil Janai diparkir di dekat kolam panas bumi. Dan ketika dia mendekat, dia sangat terpukul saat menemukan tubuh Janai mengambang di air. Sepertinya dia mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri karena dia tidak tahan lagi dengan situasi tersebut. Riley melompat ke dalam kolam dan mengajak Janai keluar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia mencoba untuk mengikuti teladannya, namun nalurinya untuk bertahan hidup terlalu kuat. Setelahnya, Riley menempel di tubuh Janai sambil menangis sepenuh hati. Setelah dia tenang, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Janai. Riley kembali ke mobilnya dan mulai mengemudi, bertanya-tanya apakah yang akan terjadi padanya setelah dia benar-benar sendirian. Tamat. Oke, saya Niko dan seluruh jajaran tim Kengkulutus yang bertugas pamit undur diri dan ciao.